Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 18 Mei. 1. Santo Yohanes Pertama, Paus dan Martir. Yohanes lahir di Tuscany, kira-kira pada tahun 470. Sebelum diangkat sebagai paus di Roma menggantikan Paus Hormisdas tahun 514 sampai 523 pada tanggal 13 Agustus tahun 523. Ia melayani umat Roma sebagai diakon agung. Sebagai paus, ia adalah uskup dioses Roma ke-53. Masa kepausannya yang singkat itu tahun 523 sampai 526 diisinya dengan berbagai tindakan untuk membela kebenaran agama di hadapan para penganut Arianisme. Di kalangan umat, ia dikenal sebagai paus yang ramah. Dengan Theodoricus, Raja Ostrogotik di Italia, ia menjalin hubungan baik tetapi segera berubah menjadi permusuhan karena dia tidak membela kepentingan Theodoricus yang Arian itu. Permusuhan itu berawal dari keberhasilan Paus Hormisdas mengakhiri skisma antara gereja barat dengan gereja timur berkat kerjasama yang baik dengan Kaisar Justinus pertama pada tahun 519. Perbaikan hubungan ini membawa serta sejumlah hukum baru yang tidak menguntungkan bagi Theodoricus bersama pengikut-pengikutnya yang menganut ajaran sesat Arianisme. Untuk memperbaiki posisi mereka, Theodoricus yang bersahabat baik dengan Yohanes itu mendesak Paus Yohanes untuk memimpin sebuah delegasi menghadap Kaisar. Misi ini tidaklah tercapai seluruhnya seperti yang diinginkan Theodoricus. Dalam kunjungan ke Konstantinopel, Paus Yohanes bersama delegasinya diterima dengan senang hati oleh Justinus, Patriark Timur bersama umatnya. Bahkan di sana Yohanes diperkenankan merayakan Paskah. Selama beberapa waktu, Theodoricus menaruh curiga besar pada Yohanes tentang segala hal yang dibicarakan di Konstantinopel. Ia mencurigai bahwa Yohanes telah mengadakan persekongkolan untuk mengembalikan lagi kuasa Kaisar Bizantium di Italia. Keberhasilan Paus Yohanes dalam kunjungannya ke Konstantinopel dilihatnya sebagai suatu tanda perlawanan terhadap dirinya. Oleh karena itu, sekembalinya delegasi itu ke Ravenna, Paus Yohanes ditangkap dan dipenjarakan di Ravenna. Ia disiksa hingga mati. Jenazah Yohanes dibawa ke Roma untuk dimakamkan di Basilik Santo Petrus. 2. Santo Venantius, martir. Menurut cerita, Santo Venantius adalah seorang pemuda yang disiksa karena imannya akan Kristus. Peristiwa ini terjadi kira-kira pada pertengahan abad ketiga. Dikatakan, Venantius dianiaya dan dipenggal kepalanya. Cerita mengenai dirinya beredar di kalangan orang-orang Kristen dalam hubungannya dengan Santo Venantius yang lain, uskup dari Salona di Dalmatia, yang disiksa pada masa yang sama. 3. Santo Felix OFMK, pengaku iman. Felix adalah seorang bruder dari Ordo Saudara-saudara Dina Kapusin. Ia dijuluki Bruder Deo Gratias karena selalu mengucapkan syukur kepada Allah atas segala perlakuan yang diterimanya dari orang lain. Hidupnya sangat sederhana, banyak berdoa dan selalu sopan sehingga ia disenangi rakyat kecil. Santo Yohanes Pertama, Santo Venantius dan Santo Felix OFMK. Doakanlah kami, Kak Carla Channel.